Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan dorongan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Sekarang kita masih melihat ya Pak ya, hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong kita untuk mengeluarkan zakat. Hadis ayat berikutnya yang pernah kita sampaikan juga kemarin, ya kita singgung sedikit lagi. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 dan 19. Salah satu tanda seseorang itu ya, bagian dari orang-orang yang baik ya, itu adalah sifat ihsan, dan ihsan itu salah satunya dengan mengeluarkan zakat ya, atau mengeluarkan bagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Itu ihsan. Jadi kan makom paling tinggi itu kan makom ihsan ya Pak. Jadi ada Islam, kemudian di atasnya ada iman, di atasnya ada namanya ihsan. Jadi ada makom Islam, itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada makom iman namanya. Iman itu yang rukun iman yang 6 itu. Paling tinggi itu ihsan itu. Ihsan itu ketika seseorang sudah beribadah itu ada dilihat orang atau enggak, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan ya. Anta budallaha, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau enggak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Itu kan konsep ya, muraqabah ya. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sifat ihsan itu Pak Bu, itu mengeluarkan zakat atau bagian dari hartanya itu. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 19. Jadi innal muttaqina, ya auzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di surga-surga, wa uyunin, dan mata air. Akhizina, mereka mengambil ma'atahum rabbuhum, apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sebelum itu ketika mereka berada di dunia, sebelum berada di surga itu, di surga itu mereka bisa mengambil semua yang mereka inginkan. Namun sebelum itu ketika mereka di dunia, mereka itu adalah orang-orang yang muhsinin, ihsan ya Pak. Ihsan itu artinya apa? Ihsan itu artinya dijelaskan di ayat 9, di ayat yang berikutnya itu, ayat ke berapa? 17 ya.
kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Tanda orangnya ihsan itu malam hari kurang tidur. Tidurnya enggak banyak, Pak. Banyak qiyamul lailnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur sebelum subuh mereka sibuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa fi amwalihim, dan dalam harta mereka ada hakun, ada hak lisaili wal mahrum, untuk sa'il, untuk orang yang meminta-minta, wal mahrum. Mahrum juga meminta-minta. Pernah kita sampaikan beda di antara keduanya, Pak ya. Kalau sa'il itu yang butuh terus minta-minta. Kalau mahrum dia minta, ya Pak. Itu yang lebih utama sebenarnya. Mahrum itu yang kita cari, karena ada orang yang nggak mau meminta-minta sama sekali, Pak. Menjaga kehormatan dirinya, itu orang yang paling penting untuk dicari itu. Sedekah utama itu lebih kepada orang-orang seperti itu. Jadi salah satu dalam ayat Az-Zariyat 15-19 ini salah satunya ihsan, Pak. Nah, wa anna mazhara ihsanihim, tanda kebaikan mereka itu tampak di dalam qiyam minal laili, ya. Bangun berqiyamul lail, berqiyam di malam hari. Jadi tanda baiknya keislaman kita atau tidak itu, Pak ya. Jadi baik kita Islamnya atau enggak itu memang pernah kita sampaikan, dilihat dari qiyamul lailnya. Jadi qiyamul lail itu membentuk, menunjukkan baik atau tidaknya keislaman kita. Jadi qiyamul lail yang kita lakukan. Kemudian al-istighfar fis sahar, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur juga itu bagian dari tanda ihsan seseorang. Jadi qiyamul lail, bangun berarti belum subuh ya. Kemudian berqiyam di malam hari. Kemudian semenjelang sahur kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dan mendekatkan diri, Pak. Jadi qiyamul lailnya kalau bisa jangan cepat-cepat ya, Pak. Qiyamul lail itu kalau bisa di antara qiyamul lail itu kasih jeda untuk beristighfar. Jadi kita jangan sekedar mengejar jumlah rakaatnya. Karena butuh waktu untuk beristighfar, muhasabah ya Pak, hitung diri kita, menghitung perbuatan kita. Jadi setelah 2 rakaat ya istighfar dulu, kalau perlu ya doa dulu atau apa. Kadang-kadang kita kan lupa dengan orientasinya, yang penting jumlah rakaatnya, bukan itunya, ahsanu amalanya yang paling ihsan ya. Jadi istighfarnya jangan lupa. Di tanda qiyam orang yang baik muhsin itu pertama qiyamul lail, kemudian istighfar di waktu sahur, kemudian memberikan fakir, haknya orang fakir, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah zakat, maupun yang sedekah sunnah yang biasa kita lakukan. Ada 2 orang yang diberikan ya Pak ya, orang fakir itu. Ada fakir yang sa'il, yang tadi kita bilang, ada fakir yang mahrum. Fakir yang sa'il itu dia memang butuh Pak, dia butuh, punya kebutuhan memang, tapi dia minta-minta, itu boleh diberi sebenarnya, asalkan benar-benar fakir. Ada yang satu lagi mahrum. Mahrum itu dia butuh tapi dia nggak mau minta-minta. Nah ini orang yang kedua, tadi berkali-kali kemarin juga kita ulang, bahwasanya ini orang yang lebih utama yang kita cari Pak. Nah, kalau bisa ditemukan orang seperti itu. Ada orang-orang yang nggak mau memang minta-minta. Minta-minta itu kan candu kadang-kadang, candu Pak. Dapat uang gampang tanpa bekerja keras-keras, cuman butuh muka saja. Makanya pada hari kiamat dalam hadis itu, orang yang minta-minta itu, yang hobi minta, ngemis itu kan tasawwur ya, itu nggak punya wajah nanti pada hari kiamat itu, wajahnya hilang ya, Pak. Karena di dunia pun dia nggak punya malu, apalagi di akhirat malu juga nggak ada. Orang butuh nggak apa-apa, tapi kalau kan sering-sering kan nggak butuh Pak. Dia malah menjadikan pekerjaan utamanya itu, daripada macul di sawah misalnya, atau ngebala sapi kerbau, atau kerja bangunan, yang mendingan minta-minta. Padahal di hari kiamat itu mereka nanti dalam hadis dikatakan laisat lahu muzjatul lahmin ya.
nggak punya muzwatu wajhin atau muzjatul lahmin, nggak ada, ini nggak ada wajahnya tuh, nggak ada tampang sama sekali. Di dunia ini nggak malu, apalagi di akhirat dihilangkan wajahnya sekalian, nggak ada wajah sama sekali. Jadi kelihatan nanti di akhirat nggak punya wajah itu ya, orang yang kemis-kemis itu. Jadi ada dua bentuk orang fakir, Pak. Sa'il yang minta-minta tapi beneran butuh gitu. Dia butuh memang. Itu nggak apa-apa kita beri. Yang kedua itu mahrum, dia butuh sebenarnya, di rumahnya nggak ada makanan, uang nggak ada, cuman dia nggak memperlihatkan itu. Dia menjaga harga dirinya, Pak. Dia masih berusaha kerja. Nah, ini lebih utama ini mahrum itu. Mahrum itu yang susah nyarinya, Pak. Karena dia ditanya pun dia nggak akan mau ngaku, orang-orang seperti itu. Ya, menjaga harga diri. Itu hadis. Jadi ayatnya itu, Pak ya, Az-Zariyat 15 dan 9 sampai 19. Jadi salah satu tanda orangnya ihsan sahur, kemudian yang ketiga memberikan hartanya kepada orang-orang yang fakir ya. Baik sa'il yang meminta-minta karena butuh maupun mahrum yang nggak mau minta-minta padahal dia butuh. Kemudian yang berikutnya, Pak. Yang berikutnya ya surat At-Taubah ayat 71 ya. At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masyarakat yang diberkahi itu adalah masyarakat yang salah satunya itu, Pak. Salah satu masyarakatnya itu mengeluarkan zakat, yang saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang diberkahi itu, Pak. Ya. Ya. Pernah kita sampaikan juga ya, barokah itu intinya gimana ya, Pak ya? Nah, kemarin kita singgung barokah itu. Barokah itu inti, Pak ya, bukan banyaknya. Di harta itu kalau kata Ibnul Qayyim itu inti itu bukan di banyak sedikitnya, tapi di barokahnya. Sama kayak umur itu. Umur itu intinya bukan di panjang pendeknya, tapi di barokahnya. Ada orang yang usianya udah ratusan tahun gitu ya. Usia lama tapi nggak barokah. Ya, bukannya tambah taat, tambah maksiat itu. Ada orang yang usianya singkat, Pak. Singkat tapi orang mengingat jasanya nggak habis-habis ya, didoakan terus sama orang itu. Ya, ada seperti itu. Kayak Imam Nawawi itu kan usianya cuma 40 tahun, ya, tapi kitabnya kan banyak itu. Semua orang ada buku Riyadhus Shalihin. Semua orang punya kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Usianya 40. 40. Ibnu Taimiyah kayak gitu. Banyak ulama-ulama seperti itu. Yang cuma hidupnya sebentar. Umar bin Abdul Aziz memimpin cuma 2 tahun, pernah kita cerita kemarin. Cuman 2,5 tahun. Yang mau membayar zakat itu mau dikasih ke siapa mereka sudah bingung ya. Makanya yang dibayarkan hutang lagi gitu kayak. Fakir miskin sudah nggak ada. Jadi ada orang-orang yang barokah usia. Ada orang itu yang usianya panjang, tapi yang panjang itu bukannya nambah taat ya, tambah kemaksiatan. Kalau mukmin bertambah usia itu bertambah keberkahan hidupnya. Kalau enggak ya enggak begitu. Harta juga begitu. Harta bukan di banyaknya tapi di barokah. Ya, di barokah. Banyak enggak barokah itu juga musibah. Banyak berkah itu yang kita penginkan ya, Pak. Banyak barokah itu akan berguna untuk agama itu. Nah, salah satu tanda masyarakat barokah itu ya itu, Pak, tadi. Dalam surat At-Taubah ya 71, wal mu'minuna wal mu'minatu, ya, kaum mukminin laki-laki, kaum mukminin perempuan, ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali, pelindung bagi yang lainnya. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu saling melindungi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi, mereka memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimunas sholata, mereka menegakkan salat, wa yu'tunaz zakata, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi masyarakat yang diberkahi, Pak, muslim yang diberkahi itu ya. Masyarakat muslim, mukmin mukminat itu pertama amar ma'ruf ya. Yang kedua nahi mungkar. Yang ketiga menegakkan sholat di tengah masyarakat itu, Pak. Jadi di tengah masyarakat itu kalau amar ma'ruf ada kebaikan yang diperintahkan, nahi mungkar ada kemungkaran yang dicegah. Kalau ada kemungkaran enggak dibiarkan saja gitu. Kalau enggak hilang barokah dari masyarakat itu. Jadi kita udah memerintahkan kebaikan tapi giliran ada kemungkaran semua kita diam ya. Itu yang dalam bahasa Ibnul Qayyim itu syaitonun akhras itu ya.
setan bisu gitu. Kita nggak boleh bisu kepada kemungkaran biar barokah nggak hilang dari kita. Gitu. Karena kalau satu yang kena kan semua kena kalau dalam masyarakat itu, Pak ya. Maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menegakkan sholat. Kayak rumah masjid ini kita tegakkan sholat di situ. Harus ada azan yang dikumandangkan. Makanya azan kumandang Pak, azan itu syiar. Harus diadakan Pak ya. Syiar azan itu. Kemudian sholat ditegakkan, kemudian mentaati wa yu'tuna zakat, zakat dikeluarkan. Jadi nggak boleh dalam masyarakat Islam itu, masyarakat yang diberkahi itu, yang kaya makannya kenyang, kemudian di sisinya ada orang fakir nggak makan sama sekali, itu nggak boleh dalam masyarakat Islam Pak. Makanya ada kewajiban zakat itu, nggak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat itu. Masjidnya rame, kemudian banyak orang fakirnya, itu belum masyarakat Islami itu deh. Ya. Masjidnya rame, orang fakirnya juga seharusnya nggak ada gitu, hilang gitu, berusaha dihilangkan. Dalam masyarakat Islam begitu, nggak bisa dipisahkan di antara keduanya. 80 berapa kali Pak ya dihubungkan di antara keduanya, perintah sholat dan zakat. Kemudian mentaati Allah dan Rasulnya. Ini dia ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 5 itu Pak, itu akan menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memberkahi. Jadi sholat itu hubungan dengan Allah, zakat hubungan sesama kita. Ya. Cuman menguatkan hubungan antara yang muslim dengan yang fakir, agar yang fakir enggak iri kepada yang punya harta. Kemudian yang punya harta enggak memandang rendah orang yang fakir Pak ya. Jadi enggak boleh keduanya itu. Ya. Jadi yang kaya jangan memandang rendah orang fakir, yang fakir jangan memandang iri kepada yang kaya. Ya. Karena salah satu hikmah Allah itu, kalau siapa itu Pak ya, salah satu hikmah Allah Ta'ala itu, Said Nursi Badi'uz Zaman ya, Mesir, Turki. Itu salah satu hikmah Allah itu, Allah nggak mengekalkan kita di satu keadaan Pak. Kita kan nggak dikekalkan dalam satu keadaan. Besok sekarang sehat, besok sakit. Sekarang ada uang, besok bisa tinggal. Sekarang punya jabatan, besok bisa jadi nggak punya jabatan. Itu hikmah Allah Ta'ala di situ. Sehingga orang itu bisa berputar. Bisa jadi sekarang orang fakir, besok jadi kaya, yang kaya menjadi fakir, itu memungkinkan. Nggak ada yang nggak mungkin. Makanya ada penyair jahiliyah dulu mengatakan, la tahinal fakir. Jangan menghinakan fakir. Allahu yarka' lahu yauman. Bisa jadi suatu hari yang menghinakan itu tunduk kepada yang fakir itu, wadahru yarfa'uhu, sedangkan masa zaman mengangkat hidupnya kan itu. Bisa jadi orang yang kita fakir kan, bisa jadi balik. Makanya nggak pernah. Makanya hubungan antara fakir dengan miskin dalam Islam itu, fakir nggak boleh iri kepada yang kaya juga nggak boleh meremehkan yang fakir. Ya hubungannya apa? Dengan zakat itu salah satunya. Jadi kita nggak boleh merasa semua harta kita itu kita yang kasih zakat, sedekah Pak. Ya, yang fakir juga begitu, Jadi itu masyarakat muslim Pak. Jadi jangan sampai sholat masjid ramai kemudian fakir ada di sebelah kiri sebelah kanan ya. Kecuali yang tasawul nggak boleh dalam Islam maksudnya. Tasawul itu yang ngemis-ngemis itu. Ngemis-ngemis itu kan nggak diizinkan dalam Islam itu Pak. Ya. Yang minta namanya tasawul. Kalau yang sa'il itu kalau menang butuh nggak ada masalah. Benar-benar butuh terus dia minta-minta, itu karena memang butuh. Tapi kalau seandainya dijadikan profesi, seperti banyak kita dapati itu Pak, di lampu merah apa itu, dia badannya kekar gitu, itu nggak berlaku di dalam negeri Islam tuh, nggak berlaku itu Pak. Ada seseorang yang pernah seperti itu tuh, minta bantuan dari Rasulullah untuk hidup keluarga, pertama dikasih sama Rasulullah. Datang lagi Rasulullah minta, kamu punya apa di rumah itu? Dia bilang dia punya perkakas 2 ketika itu. Kata Rasulullah, jual perkakas itu. Itu kan hadis yang terkait dengan lelang itu. Rasulullah lelang 1 teko minum kalau nggak salah, 1 lagi apa gitu. Siapa yang mau beli ini gitu. Sahabat ada yang beli, saya beli 1 dirham ya Rasulullah 2 itu. Ada yang beli, saya beli 2 ya, 2 dirham ya Rasulullah. Kasih sama Rasulullah yang 2 dirham. Kata Rasulullah yang dikasih kepada yang minta-minta awalnya itu, coba beli 1 dirhamnya kapak. Ya, 1 dirhamnya lagi kamu beli untuk makan orang anak-anak keluargamu hari ini gitu. Terus dia, benar, kamu pulang balik ke sini 10 hari lagi. Kalau nggak salah saya gitu dalam riwayatnya. Riwayatnya sahih Pak ya. Dia nggak lama setelah itu balik kepada Rasulullah. Sekarang dia sudah punya uang 10 dirham. Nah, 10 dirham Pak ya. Dari bekerja, dari mencari kayu gitu ya. Maka kata Rasulullah, ada hadisnya itu. Ya, ini lebih baik bagi kalian daripada kalian meminta kepada orang yang kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak, kan malu Pak. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Kalau dikasih tetap malu minta itu.
Itu izah dalam Islam itu. Namanya izah, kemuliaan diri. Muslim itu nggak boleh gitu, Pak. Makanya kalau dalam kasus perang itu harga diri kan dia jaga dalam Islam. Yang pernah kita sampaikan dalam perang itu nggak boleh lari dalam medan perang kalau cuma satu lawan dua nggak boleh, Pak. Saya satu orang, ada dua orang, misalnya dua orang non kafir misalnya di medan perang itu, nggak boleh lari dari medan perang kalau nggak dianggap dosa besar. Kenapa? Karena izah seorang muslim, harga diri seorang muslim, nggak boleh lari. 10 orang lawan 20 orang itu nggak boleh lari, ya. 100 lawan 200 nggak boleh lari selama masih 1 kali 2. Kalau lebih daripada itu ada pilihan, bisa bisa melari untuk mengatur strategi lagi, tapi nggak boleh lari dalam arti yang pengecut untuk ngatur strategi, atau langsung berhadapan mengharap kemenangan. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin, Pak. Kan ketika menaklukkan Andalusia itu jumlah kaum muslimin cuma 100.000, cuma 1.700 atau berapa itu, ya. Dikit ya, Pak, ya. Ngelawan sekitar 120.000 gimana ya, pasukan Raja Leodric, siapa nama raja yang ketika itu, dan menang kaum muslimin menaklukkan Andalusia itu 1.000 lawan berapa puluh ribu itu. Artinya umat Islam itu sejak awal itu punya izah, termasuk nggak meminta-minta itu, ya, nggak meminta-minta. Haram tasawul itu, haram tasawul itu yang ngemis-ngemis itu. Ya. Kalau badannya kuat, daripada dia minta-minta, mendingan kasih modal, Pak, ya. Sedekah produktif ya. Gimana? Saya itu kan pernah bisnis. Okay. Di bisnis jamu. Dari teman itu agama Nasrani Cina, Samarinda sana. Jadi saya pernah kasih modal 10 juta untuk belikan barang-barang perempuan-perempuan itu di mana itu? Di pasar Brigadio. Ada jahit, ada brunette, ada macam-macam perempuan-perempuan itu. Saya kirim ke sana, saya belanja 8 juta. Saya kirimkan ke sana, Kalimantan Timur. Tapi setiap bulan itu saya dikasih uang minimal 500 sampai 1 juta tiap bulan itu. Tapi selama ini sudah saya ingatkan, tidak usah ini sekalian, tidak itu. Tapi tidak Pak, saya kan pernah ditolong Bapak. Jadi seperti apa uang yang saya terima itu sifatnya bagaimana? Terima kasih. Jadi berarti kan sejak awal membantu itu, Pak, ya. Iya, saya hanya membelanjakan. Nah, membelanjakan, kemudian dia merasa berhutang budi gitu. Ya, gitu. Ya. Ya kalau seandainya dia menganggap itu sebagai bentuk hadiah saja, itu kan nggak ada masalah sebenarnya, Pak. Kecuali kita mensyaratkan bantuan itu dengan syarat gitu. Itu mungkin akan bermasalah, dari sisi akadnya akan bermasalah. Kalau seandainya cuma hadiah, dari dia mengatakan itu sebagai hadiah saja, sebagai bentuk tanda terima kasih, ya. Kita nggak mensyaratkan itu berarti nggak ada masalah sama sekali di situnya, di akadnya itu. Tapi ini sudah berjalan 5 tahun. Oh gitu. Iya, tadi saya kemarin waktu kita dari malam saya berpikir gitu. Jadi sebenarnya modalnya dari dia, beliaunya, kemudian beliau minta tolong untuk dicarikan, belanjakan. Kemudian, nah itu dia murni atau mau dikasih bagian dari kerjasama tenaganya di situ, Pak? Gitu. Tapi terima kasih sampai sekarang masih ada. Ya selama itu memang ini, Pak, ya, dia menganggap itu sebagai hadiah tanda terima kasihnya atas yang jasa kita, itu nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali selama dia memang punya keuntungan di situ, Pak, ya. Untungnya dapat kemudian dibagi kepada kita, itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau seandainya dia nggak untung, nggak dikasih lagi, itu kan kita, yang penting Bapak kan nggak meminta juga ke mereka gitu ya, nggak meminta. Kemudian dia menganggap itu sebagai hadiahnya, bantu, bukan hadiah lah, sekedar pemberian kepada kita, hibah atau apa. Secara hukum sih nggak ada masalah di situ.
Masalahnya di mana kira-kira Pak? Rasa-rasanya di mana? Kalau rasa-rasa kadang-kadang gini, kalau kekurangan apa itu minta dari saya, jangan dulu nanti diganti. Ya, meminta bantuan. Barang yang dibutuhkan. Tapi saya belanjakan dulu satu uang saya, beliau mengembalikan. Mengembalikan kan enggak ini toh. Itu kan mengembalikan kayak peminjaman melebihi. Kita enggak, bukan karena dia mensyaratkan, dan kita enggak mensyaratkan juga kan Pak. Berarti kan pengembalian peminjaman, saya pinjam misalnya sama seseorang, ya saya kembalikan 10.000, kemudian dibalikan 10.000, saya lebihkan pengembalian itu bukan karena bersyarat di situ, ya nggak ada masalah di situ. Kalau bersyarat itu yang dianggap sebagai riba nanti Pak, gitu. Hasilnya kan lain juga, gitu. Terima kasih juga kalau dilakukan, sampai dirokok gitu. Oke, kalau kelebihannya seperti itu, bukan karena kelebihan dari modal pokoknya pinjaman itu, ya nggak ada masalah sama sekali, dan nggak ada yang mensyaratkan juga di situ kan. Oke. Jadi kalau kan itu malah qardun hasan tuh, kita meminjam, kemudian saya dipinjamkan A, kemudian baju, kemudian saya balikkan bukan karena disyaratkan, saya balikkan lebih karena tanda terima kasih, itu enggak sesuatu yang baik malah sebenarnya. Kan qardun hasan berarti. Kalau muamalah tidak bermasalah Pak. Jual beli itu enggak terkait dengan agama, karena Rasulullah pun bermuamalah bahkan bergadai dengan orang-orang Yahudi tuh. Ya, selama enggak bertentangan dengan syariat, misalnya kita jualan minuman keras atau apa, atau babi atau apa, itu yang enggak haram, berarti enggak ada masalah. Kalau orangnya dengan siapa saja kita boleh Pak. Bahkan yang megang misalnya punya bank syariah itu orang non muslim pun enggak ada masalah di situ. Pokoknya dalam muamalah itu enggak ada. Itu semuanya Pak. Mau muslim mau non muslim itu bisa terbuka ruangnya gitu. Itu bab muamalah itu luas. Semua kita enggak disyaratkan untuk menjadi muslim gitu. Selama yang ditransaksikan bukan sesuatu yang haram, enggak mengandung riba, enggak mengandung gharar, penipuan, atau mengandung ghish ya. Ghish itu ya penipuan juga. Jadi ya enggak ada riba, enggak ada gharar atau ghish. Itu enggak boleh ada sih. Gharar, penipuan, ghish, ya tipu juga sebenarnya. Jadi semuanya selama itu enggak ada, itu berarti sah jual beli itu. Mau muslim mau non muslim, bahkan yang musyrik juga boleh itu. Kira-kira gitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan Pak, terkait dengan hadis yang mendorong kita membayar zakat apa? Hadis ayat ya. Masih ayat ini surat Al-Hajj ayat 41 ya. Dalam ayat Al-Hajj 41 ini Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kaum muslimin itu sebagai pemimpin di muka bumi, salah satunya juga untuk itu, agar mereka membayarkan zakat ya. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang jikalau kami berikan kekuasaan di muka bumi, aqamus sholata, mereka menegakkan salat, wa atauz zakata, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi, amar ma'ruf, wa nahu anil munkar, ya, dan melarang dari yang mungkar, walillahi akibatul umur, dan bagi Allah lah ujung segala perkara. Jadi apa namanya, kita ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan membayar zakat itu salah satu efek atau bagian dari diberikan kekuasaan di muka bumi. Jadi kalau diberikan kekuasaan di muka bumi, salah satu cirinya di dalam Islam itu ya, negeri Islam atau negeri kaum muslimin itu, di situ ada selain amar ma'ruf dan nahi mungkar, salat juga menunaikan zakat. Jadi ketika zakat itu tertunaikan dengan baik, itu kekuasaan umat Islam itu akan ada, Pak. Jadi kalau seandainya amar ma'ruf enggak ada, nahi mungkar enggak ada, salat juga enggak, zakat apalagi, ya kayak kondisi kita sekarang lah gitu ya. Itu gara-gara itu. Amar ma'ruf kan enggak ada amar ma'ruf ya. Nahi mungkar ya mungkin sebagian ada ya. Menegakkan itu ada. Salat ya kita bisa lihat ya. Zakat kayak masih jauh daripada harapan zakat itu. Zakat itu kalau seandainya terlaksana dengan baik, pernah kita sampaikan, enggak ada yang miskin di negeri kaum muslimin ya Pak. Orang-orang muslim yang kaya itu banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman kan kesadaran keislamannya belum ada Pak. Kesadaran keislaman juga belum. Kemudian hadis sekarang kita melihat Pak.
Tadi ayat-ayat yang mendorong zakat, sekarang kita lihat hadis-hadisnya. Pertama hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Kabsha Al-Ammari. Nabi SAW mengatakan, salasatun, ada 3 hal. Uqsimu alaihinna, aku bersumpah dengan ketiganya. Wa uhaddisukum hadisan, aku akan menyampaikan kepada kalian suatu hadis, suatu pembicaraan. Fahfazuhu, maka hafallah dia. Apa kata Rasulullah? Mana kosomalun min sodaqah. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sodaqah. Itu mungkin perlu kita tanamkan di dalam diri kita itu. Bahwasanya ya zahirnya berkurang duit kita, cuman hakikatnya dia tumbuh, Pak ya. Karena sodaqah zakat itu kan artinya tumbuh ya. Tumbuh itu bisa jadi tumbuh maknawi, ya. Tumbuh zahir ya Pak ya, bahwasanya nilai uangnya bertambah. Yang sering di kampanye, sering kita dengar dulu 100 jadi berapa kali lipat, itu bisa jadi begitu. Atau dia maknawi. Maknawi itu artinya uang kita berkurang secara bentuknya, jumlahnya, tapi dia bisa mencukupi banyak hal. Itu makna tidak berkurang sedekah itu 2 Pak. Jadi nggak berkurang harta gara-gara sedekah, itu bisa jadi berkurangnya cuman zahirnya, cuman di dalamnya bertambah barokahnya itu. Barokah kan itu pernah kita sampaikan. Ada orang yang barokah, Pak. Barokah itu mungkin sedang-sedang saja hidupnya. Gaji mungkin dibawa UMR gitu. Tapi anak-anaknya semuanya jadi semua, Pak. Keluarganya koknya damai aja cukup gitu. Anak sekolah ya selesai semua, hidup mereka ya damai-damai gitu, cukup. Itu namanya barokah. Atau ada orang yang banyak tapi enggak barokah, itu karena mungkin salah satu mungkin nggak dibayarkan, keluarkan hak orang lain di situ itu. Ya, banyak uang, rumah tangga kelahi, anak kemana-mana nggak jelas, bisa jadi juga. Gitu. Memang prinsip itu yang hadis ini perlu kita ingat dengan baik. Itu. Mana kosomalun min sodaqah. Tidak akan pernah berkurang harta gara-gara sedekah, yang ada malah bertambah. Bertambah, kalau nggak bertambah minimalnya barokahnya bertambah. Ma zulima wala zulima abdun mazlamatan, tidaklah seorang hamba dizalimi fasabaru 'alaiha, kemudian dia bersabar, illa zadallahu biha izzan, kecuali Allah menambah kemuliaannya. Jadi ketika seseorang dizalimi kemudian dia bersabar, nah Allah akan menambahkan baginya kemuliaan, bukan semakin hina dia, akan semakin terhormat dia di mata orang itu, di mata yang lainnya. Jadi seseorang yang dizalimi, kemudian dia bersabar menghadapi kezaliman itu, yang ada setelah itu dia semakin mulia itu Pak. Selesai kezaliman itu dia akan semakin naik tingkat itu. Gitu ya. Yang menzalimi itu bisa jadi nasibnya lebih parah daripada itu. Itulah ada kisah dalam sejarah itu, siapa namanya? Saya agak lupa namanya Pak. Dia tukang zalim ya. Ibnu Zayyad. Ibnu Zayyad itu terkenal zalim itu. Ya, jadi dia punya teori, biasanya dia mengatakan ar-rahmatu khawarun fil quwwah, atau enggak, bahasanya sekira-kira begitu. Bahwasanya kasih sayang itu celah di dalam kekuasaan. Jadi dia enggak, siapapun yang berurusan dengan dia dizalimi semua. Ya, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit disiksa. Kemudian masa berganti yang tadi kita bilang, berputar zamannya, sekarang dia lawannya yang menjadi pemimpin. Dia dimasukkan ke dalam penjara kiri kanannya, penjara kecil itu besi-besi semua Pak, besi-besi kayak paku itu tajam, gerak dikit kena. Kemudian dia minta kasihan, tolong kasihani saya. Tolong, kata orang-orang penjaga penjaranya itu, ar-rahmatu khawarun fil quwwah kan gitu. Dia ulang kata-katanya lagi, kasih sayang itu celah di dalam kekuatan gitu ya. Balik kan itu. Jadi zalim itu akan hina, pelaku kezalimannya. Yang dizalimi kalau sabar dia akan mulia. Pada waktunya akan mulia, Pak. Karena Allah mengangkat dia. Itu yang kedua hadisnya itu, Pak. Kata Nabi ya, 3 hal itu. Kita perlu menjaga itu. Kemudian kata Rasulullah, ma fataha abdun baba mas'alatin, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, illa fatahallahu alaihi baba fakrin, kecuali Allah membuka baginya pintu kefakiran. Pintu kefakiran. Jadi tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, karena meminta-minta tanpa butuh Pak. Itu aib itu ya. Kayak minta-minta tasawul, yang kita bilang tasawul itu ngemis itu. Itu cuma membuka pintu kefakiran, mungkin kelihatannya duitnya nambah ya.
berapa di Malioboro 2 juta ya Pak. Minta ini berita ini. 2 juta sehari. Kalau kita hitung-hitung wah, itu kan orang yang satu hari kayak UMR Jogja sebulan itu Pak. Nah, itu jangan tertarik pula kita kan. Jangan tertarik kita ke situ. Itu enggak ada barokahnya hilang di situ, bukannya nambah ini. Allah buka pintu kefakiran. Kelihatannya banyak uangnya tapi kefakiran pada hakikatnya gitu ya. Jadi tidaklah seseorang membuka pintu-pintu meminta-minta kecuali Allah bukakan kepadanya pintu kefakiran. Itu masalah izah ya Pak. Islam itu izah. Izah itu artinya kemuliaan diri. Jadi 3 hal itu. Pertama, harta enggak berkurang gara-gara sedekah. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi kemudian dia bersabar menghadapi kezaliman itu. Bersabar itu bukan berarti enggak melawan sama sekali Pak ya. Melawan itu wajib hukumnya. Jangan biarkan kita dizalimi kemudian kita nerimanya, enggak juga. Melawan, tapi kalau enggak ada kekuatan lagi udah sampai di puncaknya, bersabar itu kan tugasnya kita bersabar terus. Kemudian dia menambah kemuliaan. Ketiga, tidaklah Allah seseorang membuka pintu meminta-minta illa fatahallahu alaihi baba fakir. Kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Itu hadis pertama. Hadis berikutnya Pak, riwayatkan Ahmad At-Tirmizi dan disahihkannya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalus shadaqat, menerima sedekah, wa ya'khudhuha biyaminihi, dan menerimanya dengan tangan kanannya, fayuribuha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu aw fluwahu ya. Kemudian dia memberikannya, menumbuhkannya kepada salah seorang di antara kalian sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkan maharnya, aw fasilahu ya, atau waladul firas waladul faras ya. Sebagaimana dia mendidik ini, yurabbi Pak. Fayurabbiha, dia menumbuhkannya bagi salah seorang di antara kalian sedekah tadi, sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga dan menumbuhkan, membesarkan anak kudanya. Hatta innal luqmata, bahkan satu suapan yang kalian berikan, la tasiru misla jabali Uhudin ya, akan menjadi Jabal Uhud, seperti Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah ini, kalau dalam hadis itu Pak, maka Allah menerimanya. Kemudian sedekah yang Allah terima itu Allah tumbuhkan harta kita dengannya, Pak. Tumbuhkan itu sama kayak orang memelihara anak kuda, kemudian dia mengasih makan terbaik. Kudanya menjadi besar ketika itu. Setiap suapan itu, suapannya kepada anak kuda itu akan menjadi pahala sebesar pahala atau ganjarannya itu seperti gunung Uhud. Gunung Uhud. Kemudian Waqi' ya. Waqi' mengatakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu, apakah mereka enggak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat an ibadatihi, dari para hambanya, wa ya'khuzus shadaqat, dan mengambil sedekah. Kemudian kita lihat hadis lainnya Pak. Hadisnya masih ada 2 lagi ini. Hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seseorang dari Tamim mendatangi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku punya banyak harta, punya banyak keluarga, punya banyak juga hadirah ya, punya banyak keluarga juga tamu gitu. Kasih tahu saya Rasulullah apa yang harus saya lakukan. Kata Rasulullah, tukhrij az-zakah min malika. Keluarkan zakat dari hartamu. Dia punya banyak harta, katanya, punya banyak keluarga, punya banyak tamu juga, kata Rasulullah ya. Keluarkan zakatnya. Karena itu akan menyucikan dirimu. Kemudian sambung dengan hartamu itu karib kerabatmu. Ketahuilah dengan itu haknya fakir miskin, hak tetangga dan sa'il ya. Orang yang memang minta-minta, butuh dan minta-minta. Jadi itu kira-kira Pak ya. Itu yang motivasi, mendorongkan buat kita untuk berzakat. Temuan selanjutnya kita masuk ke bagian ini saja, ancaman bagi orang yang tidak mau membayarkan zakat. Kalau dorongannya kita cukupkan itu saja, ada beberapa hadis lagi sebenarnya, tapi sama-sama mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.